Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang protein? Banyak orang yang telah mengetahui bahwa protein tidak hanya untuk membantu tubuh memperbaiki diri, namun juga menguatkan tubuh. Dalam 15 tahun terakhir, kita mempercayai bahwa protein dalam jumlah yang lebih tinggi, biasanya dalam daging, bisa menggantikan konsumsi karbohidrat dalam satu hari, dan tubuh akan menjadi lebih sehat. Namun, selain saran diet yang terkadang membingungkan, kita juga tahu bahwa keseimbangan nutrisi adalah kunci yang utama. Lalu, mengapa kita menjadi terlalu percaya dengan gagasan diet protein tinggi itu bagus untuk kita? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita bahas sedikit demi sedikit tentang apa itu protein, mengapa kita membutuhkannya, dan di mana sumber protein terbaik sebenarnya. Sekilas dari sudut pandang ilmiah, protein terbuat dari susunan polimer atau lebih tepatnya polipeptida yang terbuat dari asam amino atau biasanya disebut sebagai monomer dari polimer. Ada 20 asam amino yang berbeda yang memproduksi protein, namun tubuh kita hanya mampu memproduksi 9. Oleh sebab itu, konsumsi protein melalui makanan sangatlah penting. Penting bagi kita untuk tetap mengikuti kebutuhan protein karena tubuh kita akan memiliki daya serap yang tepat dan membantu menyeimbangkan metabolisme dan berat badan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berdasarkan pada struktur protein, protein terbuat dari asam amino yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh disebut asam amino non-esensial, sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Dan di sanalah fungsi makanan untuk menyediakan kebutuhan asam amino lainnya. Fungsi protein bagi tubuh sangatlah banyak dan penting. Salah satunya adalah sebagai pengganti karbohidrat semasa diet. Kegunaan protein itu sendiri untuk sebagai sumber energi dapat disimpan sebagai cadangan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Selain sebagai sumber energi, protein juga memiliki manfaat lain seperti sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Protein ini besar pengaruhnya terhadap perubahan kimia dalam sistem biologis. Selanjutnya berfungsi sebagai alat pengangkut dan penyimpan, misalnya hemoglobin yang diangkut oleh oksigen dalam eritrosit, lalu sebagai pengatur pergerakan, kemudian sebagai penunjang mekanis, misalnya melalui kolagen, lalu sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi dari serangan virus, bakteri, dan sel-sel asing yang lain. Protein juga berfungsi sebagai perambatan impuls saraf, misalnya yang berbentuk reseptor, lalu sebagai pengendali pertumbuhan, misalnya pada bagian-bagian DNA. Beberapa manfaat protein di atas dirasa cukup membuat kita mengerti bahwa protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Terlepas kita sedang menjalani program diet dengan protein tinggi ataupun untuk mengetahui kadar protein setiap harinya. Kebutuhan protein setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, silahkan saksikan video berikut sampai selesai untuk mengetahui berapa kebutuhan protein kita, dari mana saja sumber protein yang terbaik bagi tubuh, dan bagaimana cara melakukan uji protein. Selamat menyaksikan. Kelebihan protein bisa menyebabkan asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum, dan demam karena bisa memberatkan kerja ginjal dan hati untuk mengolah asam amino. Oleh karena itu, kenali sumber-sumber protein agar kalian bisa mengantisipasi kelebihan dari protein yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, klasifikasi protein bisa dibagi berdasarkan fungsi biologisnya, bentuknya, komposisi kimia, dan asam amino yang menyusun polipeptida.
Kita mulai dari penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya yang terdiri dari enzim, protein transport, protein natrium, protein struktur, protein pertahanan, protein pengatur, dan protein kontraktil. Sedangkan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein globular yang berlipat rapat dan memiliki sebagai fungsi gerak. Yang kedua adalah protein serabut, memiliki fungsi sebagai pelindung. Contohnya terdapat pada L-keratin yang ada pada rambut dan kolagen pada urat. Berdasarkan komposisi kimianya, protein dibagi menjadi protein sederhana dan protein terkonjungsi. Protein sederhana hanya tersusun dari asam-asam amino, sedangkan protein terkonjungsi terdiri dari asam amino yang juga mengikat gugus lain. Sedangkan berdasarkan asam amino yang menyusun polipeptidanya dibagi menjadi tiga, yaitu protein sempurna, protein kurang sempurna, dan protein yang tidak sempurna. Kita lanjut ke pengujian protein. Dalam pengujian protein ini ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa menggunakan uji santoproteat yang terdiri dari campuran asam nitrat pekat dan campuran larutan asam cuka pekat dengan asam sulfat pekat. Jika positif mengandung santoproteat, maka akan terbentuk endapan yang berwarna kuning. Fungsi dari uji ini biasanya untuk mengidentifikasi protein yang mengandung asam amino yang mengandung inti benzena. Berikut ini ditampilkan contoh hasil uji protein dengan menggunakan uji santoproteat. Yang positif yang menghasilkan endapan berwarna kuning. Uji selanjutnya yang bisa dilakukan adalah uji Milon. Reaksi Milon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat untuk mendeteksi protein yang mengandung asam amino dengan rantai samping gugus fenol. Hasil positif pada uji Milon ini akan menghasilkan endapan putih yang selanjutnya akan berubah menjadi merah jika dipanaskan. Nah, berikut ini ditampilkan hasil dari beberapa larutan yang direaksikan dengan bereaksi Milon dan membentuk endapan putih selanjutnya berubah menjadi merah saat dipanaskan. Kita lanjut ke pengujian protein yang lain, yaitu uji Biuret. Uji ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya ikatan peptida yang membentuk suatu protein. Positif jika muncul warna merah muda sampai ungu. Warna merah muda akan muncul jika ikatan peptidanya sedikit, sedangkan jika ikatan peptidanya banyak akan membentuk warna ungu. Berikut ini ditampilkan contoh sampel yang sudah diuji dengan menggunakan uji Biuret. Nah, kita lanjut ke pengujian protein yang lain, yaitu uji ninhidrin. Uji ini merupakan uji yang umum dilakukan untuk menentukan adanya protein dari suatu bahan. Uji ini positif akan menghasilkan warna biru sampai ungu. Albumin, gelatin, dan fenilalanin dapat bereaksi dengan ninhidrin ini membentuk warna ungu. Uji ninhidrin ini untuk menguji adanya ikatan alfa amino yang bebas. Nah, berikut ini ditampilkan hasil pengujian beberapa sampel protein atau asam amino dengan menggunakan uji ninhidrin. Kalian bisa melihat keterangannya. Jika ada tanda positif berarti mengandung asam amino, tanda negatif berarti tidak mengandung asam amino. Protein selanjutnya adalah uji belerang atau uji timbal sulfida. Bila positif pada uji ini akan menghasilkan warna coklat sampai hitam dari tembaga 2-sulfida yang terbentuk. Uji ini biasanya dilakukan untuk menguji adanya kandungan belerang pada asam amino, misalnya pada asam amino sistein dan metionin. Berikut ini ditampilkan hasil pengujian dengan menggunakan tembaga sulfida beberapa larutan atau larutan sampel. Kalian bisa melihat hasil ujinya. Jika positif berarti mengandung unsur belerang dalam asam aminonya. Jika tidak, berarti tidak mengandung unsur belerang sama sekali dalam asam aminonya. Uji selanjutnya yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa triptofan dalam sampel biasanya adalah uji Hopkins-Cole. Uji ini mengandung asam glikosilat yang jika hasilnya positif akan terbentuk cincin ungu. Selanjutnya ditampilkan beberapa hasil pengujian dengan menggunakan reagen Hopkins-Cole pada beberapa sampel berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini yang positif berarti mengandung asam amino triptofan, yang negatif berarti tidak mengandung asam amino triptofan. Nah, itulah pembahasan kita tentang protein. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.